Sangga yang kami muliakan, saudara-saudara sedharma yang kami kasihi. Hari ini kita merayakan Hari Waisak, hari besar yang paling utama dalam agama Buddha. Dan di negara kita, Indonesia tercinta, Hari Waisak sejak tahun 1983 telah ditetapkan sebagai hari libur nasional. Sejak menjadi hari libur, pada hari Waisak, wihara-wihara menjadi dipenuhi oleh umat Buddha. Tahun lalu, sekitar 10.000 umat Buddha hadir pada perayaan Waisak di Wihara Ekayana Arama. Segala sesuatu setiap saat berubah. Ada perubahan kecil yang seringkali tidak disadari. Namun ada pula perubahan besar. Terdampak pandemi COVID-19, perayaan Waisak tahun ini mengalami perubahan yang amat besar dibandingkan biasanya. Dan ini terjadi hampir di seluruh dunia, bukan hanya di Wihara Ekayana Arama. Perayaan Waisak tahun ini dilakukan secara online. Umat Buddha tidak diperbolehkan hadir ke wihara, sehingga umat Buddha mengikuti perayaan Waisak dari rumah masing-masing. Kita merayakan Hari Waisak. Kita mengagungkan Hari Waisak. Oleh karena Hari Waisak adalah Hari Buddha. Di Hari Waisak kita mengenang kembali 3 peristiwa dalam kehidupan Buddha historis, yaitu pertama, kelahiran Siddhartha Gautama yang kelak akan menjadi Petapa Gautama. Peristiwa ini terjadi di Taman Lumbini. Kedua, Petapa Gautama mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha Gautama. Peristiwa ini terjadi di Bodh Gaya. Ketiga, Buddha Gautama mencapai parinirwana atau nirwana pamungkas. Peristiwa ini terjadi di Kusinara. Saudara-saudara, jika kita membicarakan Buddha, sesungguhnya kita juga diingatkan pada apa yang telah beliau realisasi, yaitu nirwana, kondisi yang penuh kedamaian. Nirwana adalah kebahagiaan tertinggi. Nirwana adalah kebahagiaan sejati. Setelah mencapai penerangan sempurna, Buddha senantiasa mengalami nirwana. Dan setelah mangkat, beliau merealisasi parinirwana. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga dapat mengalami nirwana, walau hanya sesaat dan sementara. Jadi tidaklah benar jika dikatakan bahwa Buddha mengajak kita untuk melihat kehidupan yang suram. Memang benar bahwa Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, meninggalkan kemewahan serta anak istri tercinta untuk menjadi petapa adalah karena melihat kekurangan dari dunia. Bahwa walaupun dunia mengandung banyak kesenangan, tetapi juga mengandung ketidakkekalan yang menyebabkan timbulnya penderitaan. Oleh karena itu, beliau jelas melihat bahwa dunianya saat itu tidak memuaskan. Beliau tidak terjebak untuk mengejar kesenangan yang bersifat sementara. Beliau ingin mencapai pembebasan total dari penderitaan.
ketika Raja Sudodana berusaha menahan agar Pangeran Siddhartha tidak meninggalkan istana. Pangeran Siddhartha berkata, "Ayahanda, saya akan tetap tinggal di istana jika Ayahanda bisa memenuhi janji bahwa saya tidak akan menjadi tua, sakit, mati, dan tidak akan pernah tidak bahagia." Pangeran Siddhartha akhirnya menjadi petapa dan sempat menggunakan metode penyiksaan diri dalam upaya mencari pembebasan. Namun kemudian beliau tersadar oleh perumpamaan senar gitar. Jika senar gitar dipasang terlalu kendur, tidak ada suaranya. Jika senar dipasang terlalu kencang, akan putus. Hanya jika senar dipasang dengan tepat, bunyi yang merdu akan terdengar. Sejak itulah beliau menempuh jalan tengah yang merupakan jalan pembebasan total dari dukkha, jalan untuk merealisasi nirwana. Saudara-saudara, tujuan tertinggi agama Buddha adalah nirwana, yang merupakan kebahagiaan sejati, bukan surga yang merupakan alam para dewa. Karena meski di surga para dewa hidup bahagia untuk waktu yang lama, tetapi surga tidaklah kekal. Manakala akhirnya kehidupan di surga harus berakhir, dan yang bersangkutan terlahir kembali di alam yang tidak seindah surga, perubahan yang terjadi itu pasti akan memunculkan dukkha. Bahwa perubahan ke kondisi yang dirasakan lebih buruk memunculkan dukkha, pasti banyak orang yang kini merasakan kebenaran itu. Perubahan besar kehidupan oleh karena adanya pandemi COVID-19 sedikit banyak telah memunculkan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, agar tetap stabil dalam menghadapi perubahan, kita harus merealisasi kebahagiaan nirwana, bukan sekedar bercita-cita terlahir ke surga. Berbeda dengan surga yang dicapai setelah kematian, nirwana dapat dialami dalam kehidupan saat ini. Banyak orang yang masih beranggapan keliru bahwa nirwana itu terkait dengan kematian. Yang benar, nirwana justru terkait dengan kehidupan, bukan dengan kematian. Karenanya, kita mengenal ada dua istilah, nirwana dan parinirwana. Parinirwana memang sebutan untuk kondisi setelah Buddha mangkat. Namun semasa hidupnya, setelah berhasil menjadi Buddha, beliau senantiasa dalam kondisi nirwana, kondisi yang penuh kedamaian, karena telah terbebas dari kotoran batin yang memunculkan egoisme atau keakuan. Jika nirwana dapat dialami dalam kehidupan saat ini, mengapa kita tidak mengalami? Dan bagaimana caranya agar kita bisa mengalami? Kita tidak mengalami karena kita tidak sadar akan kemampuan kita untuk mengalami nirwana. Kita malah asyik mencari kebahagiaan dalam beragam hal yang ada di luar. Padahal, berbeda dengan kebahagiaan sejati nirwana, kebahagiaan yang demikian itu sesungguhnya adalah kebahagiaan yang bermata kail. Kita ibarat ikan yang berhasil menikmati lezatnya umpan dari alat pancing, tetapi kemudian terjerat dalam penderitaan. Kendati tahu bahwa kebahagiaan yang selama ini dikejar itu pasti masih diikuti oleh penderitaan.
kebanyakan orang tidak pernah berpikir untuk mencapai kebahagiaan yang lebih tinggi, kebahagiaan yang abadi. Bisa jadi karena mereka memahami nirwana hanya pada tingkatnya yang tertinggi, yang dianggap jauh dari jangkauan manusia biasa. Namun sesungguhnya tidak ada orang yang ingin mengalami duka. Kita semua ingin membebaskan diri dari duka. Seperti saat ini, kita semua ingin agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Saudara-saudara, Buddha yang Maha Pengasih dan Penyayang telah memberitahu kita bahwa nirwana adalah lenyapnya duka. Sesungguhnya, kita ingin mengalami nirwana. Pencapaian nirwana itu dimungkinkan bagi kita semua, karena setiap orang memiliki sifat dasar Buddha. Dengan kata lain, setiap orang mempunyai potensi untuk meraih kebudaan. Namun, oleh karena pencemaran dari kotoran batin yang bersifat ilusi, kebudaan kita tampaknya seakan-akan hilang. Dalam Anguttara Nikaya 1.10, kita menemukan tuturan bijak Buddha sebagai berikut. Biksu, batin ini sesungguhnya bercahaya terang, tetapi dicemari oleh kotoran yang meliputinya. Jadi, jika kita dapat membersihkan diri agar tidak dicemari kotoran batin, kita juga akan menjadi Buddha. Kita juga akan mengalami nirwana. Kotoran batin bisa saja hanya lenyap sementara. Pada saat itulah kita mengalami nirwana sementara. Kita berada dalam kedamaian manakala tidak ada kotoran batin, karena tidak ada sang aku yang terbentuk, karena tidak ada sang aku yang bergejolak. Saudara-saudara, agama Buddha melihat bahwa akar penderitaan yang sesungguhnya adalah kegelapan batin, bukan nafsu dambaan. Kegelapan batin memunculkan nafsu dambaan, kemelekatan, keserakahan, kebencian, ketidaksukaan, keiri hatian, dan kecemburuan. Nafsu dambaan tidak hanya mencakup keinginan kuat untuk kesenangan sensual, kekayaan, dan kekuatan, tetapi juga keterikatan pada gagasan, pandangan, pendapat, konsep, dan kepercayaan. Ini semua adalah bentuk egoisme, menginginkan hal-hal untuk diri sendiri, bahkan dengan mengorbankan orang lain. Dalam Anguttara Nikaya 1.199, kita menemukan tuturan bijak Buddha yang membandingkan 3 kotoran batin: keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin sebagai berikut. Keserakahan mudah disadari, tetapi berlangsung lambat untuk bisa dilenyapkan. Kebencian sukar disadari, tetapi bisa cepat dilenyapkan. Kegelapan batin sukar disadari dan berlangsung lama untuk bisa dilenyapkan. Kegelapan batin adalah yang paling sukar diatasi. Oleh karena itu, Buddha mengajarkan kita untuk menumbuhkan panya atau kebijaksanaan, yaitu melalui samadhi. Diawali sila ketiganya, sila samadhi panya, menjadi bagian dari jalan Arya yang akan melenyapkan duka. Pandangan benar adalah unsur pertama dari jalan Arya. Dengan pandangan benar, kegelapan batin diatasi. Saudara-saudara,
Meski masih belum terbebas sepenuhnya dari kotoran batin, kita bisa belajar untuk mengalami nirwana dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menjadi damai dan penuh berkah, manakala kita bebas dari keakuan, yaitu saat kita sadar penuh. Namun tentu saja, jika kemudian kita lengah atau tidak sadar penuh, kita kembali akan mengalami duka. Sesungguhnya tanpa kita sadari, selain mengalami duka, kita juga kerap mengalami nirwana, lenyapnya duka. Sebagai contoh, saat kita mendaki gunung atau berjalan di hutan tanpa memikirkan siapa kita merasa begitu segar, penuh kegembiraan. Mengapa kita punya perasaan demikian? Itu karena kita menyatu dengan alam tanpa adanya aku, tanpa kehadiran sang aku. Nirwana berada di sini dan di saat ini adalah tingkat di mana orang mengalami kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari tanpa membawa aku dan milikku. Ketika kita senantiasa sadar penuh terhadap tubuh, perasaan, pikiran, dan objek pikiran, kita membersihkan batin kita. Itulah saat munculnya kebahagiaan yang tidak bermata kail. Kebahagiaan yang sejati. Praktek sadar penuh menjadi penting pada saat ini, dan kita semua kini tiba-tiba menjadi harus berlatih sadar penuh untuk tidak menyentuh wajah jika belum mencuci tangan, untuk menjaga jarak aman dengan orang lain, dan untuk mematuhi berbagai protokol lainnya dalam upaya pencegahan meluasnya virus COVID-19. Lebih dari 2.600 tahun yang lalu, Buddha telah mengajarkan kita untuk mempraktekkan sadar penuh, yang membuat kita menjadi mampu untuk menerima kenyataan dan mengembangkan kasih sayang. Apabila kita menerapkan hidup bersahaja, sebagaimana diajarkan Buddha, sehingga makanan maupun kebutuhan hidup lainnya bisa mencukupi untuk semua, dan lingkungan hidup tetap terjaga, itu adalah praktik kasih sayang. Jika semua orang mengembangkan kasih sayang, maka keharmonisan akan tercipta. Saudara-saudara, tahun ini tema Waisak yang diangkat oleh Sangga Agung Indonesia adalah mawas diri dan toleransi, jaga keharmonisan bangsa. Ketika bangsa sedang dalam ancaman virus yang membuat masyarakat dalam kondisi yang tidak nyaman, kita memang harus benar-benar menjaga keharmonisan, baik dalam keluarga, dalam komunitas, maupun dalam negara. Dan untuk menjaga keharmonisan, kita perlu mawas diri sekaligus penuh toleransi terhadap sesama. Untuk bisa memiliki mawas diri dan toleransi, kita perlu sadar penuh terhadap gerak-gerik pikiran kita, sehingga mampu mengamati bentuk-bentuk pikiran yang muncul. Para guru Zen mengatakan, kita tidak perlu khawatir dengan munculnya bentuk-bentuk pikiran. Yang perlu kita khawatirkan adalah keterlambatan kita dalam mengamati bentuk-bentuk pikiran tersebut. Mengapa demikian? Sebab jika kita terlambat mengamati bentuk-bentuk pikiran jahat, maka kita akan sulit untuk mawas diri dan bertoleransi. Ketika kita membiarkan bentuk-bentuk pikiran jahat berkembang menjadi niat jahat, berarti kita memiliki pikiran jahat yang akan berlanjut menjadi ucapan jahat atau perbuatan jahat. Namun jika kita sempat mengamati munculnya bentuk-bentuk pikiran, dengan hanya sekedar mengamati, kita dapat membiarkan bentuk-bentuk pikiran itu pergi.
bentuk-bentuk pikiran itu sesungguhnya bukan kita dan bukan milik kita. Bentuk-bentuk pikiran itu muncul karena pengkondisian, persepsi dan pengalaman masa lalu. Berasal dari apa yang diajarkan oleh orang tua kita, atau oleh guru-guru kita, atau oleh sahabat-sahabat kita. Juga berasal dari pengaruh informasi media mainstream maupun media sosial yang kita ikuti. Semuanya adalah produk sebab, akibat, dan kondisi. Pemahaman ini akan membantu kita untuk memahami diri kita, juga untuk memaafkan diri kita yang ternyata tidak sepenuhnya bersalah. Cara kita saat ini dalam bereaksi sangat dipengaruhi oleh cara kita dikondisikan sebelumnya. Tetapi orang tua kita atau siapapun yang mempengaruhi kita juga dibesarkan dalam keadaan di luar kendali mereka. Cara mereka memperlakukan kita adalah juga produk dari pengkondisian sebelumnya. Dalam memahami adanya pengkondisian yang demikian, kita dapat introspeksi, mawas diri, yaitu berusaha agar kebiasaan buruk yang merupakan pengkondisian dari masa lalu itu tidak berlanjut, agar kita tidak menjadi budak dari kebiasaan kita tersebut. Dengan duduk diam, kita dapat melatih pikiran kita untuk mengamati munculnya niat dari kebiasaan yang sering tidak kita sadari. Gerakan yang kita anggap tidak kita sadari misalnya, sebenarnya juga disertai dengan niat atau kehendak. Kita tidak menyadari hal ini karena kita tidak sadar penuh. Kita belum melatih pikiran kita untuk sadar penuh. Sangat berguna untuk melatih pikiran kita agar dapat mengamati niat. Kita bisa mengamati pikiran. Kita dapat menyadari bentuk-bentuk pikiran apapun yang muncul sebelum kita menindaklanjutinya. Bahkan ketika kita ingin memikirkan sesuatu, ada bentuk-bentuk pikiran atau niat awal yang dapat kita amati. Saudara-saudara, dengan memahami adanya pengkondisian masa lalu, selain mampu untuk mawas diri, kita juga menjadi mampu untuk bertoleransi, memiliki kesabaran terhadap orang lain. Oleh karena bukankah dia juga korban dari pengkondisian? Pengaruh informasi yang beragam dari media sosial misalnya, membuat ada orang yang menjadi antipati terhadap tokoh tertentu. Sebaliknya, orang yang lain malah memiliki simpati yang berlebihan terhadap tokoh tersebut. Padahal informasi-informasi itu bukanlah kebenaran mutlak, hanya kebenaran relatif. Bahkan ada yang hanyalah pembenaran semata. Tetapi orang-orang itu lalu dengan penuh semangat ikut-ikutan menyebarkannya, mencari korban pengkondisian berikutnya. Masyarakat pun terbelah. Tidak ada diskusi yang berkualitas untuk bersama-sama mencari solusi. Namun ketika kita mengetahui bahwa mereka adalah korban pengkondisian, kita jadi bisa memaafkan. Kita jadi bisa mentolerir walaupun katakanlah mereka ikut menyebarkan kebencian atau mereka ikut menyebarkan kebohongan. Selanjutnya, tentu saja, sejauh kita bisa, kita harus membantu agar mereka terbebas dari kebiasaan buruk tersebut. Kita tahu bahwa kebanyakan orang tidak ingin diberitahu bahwa mereka salah. Kita juga mengetahui sangat sulit untuk menghentikan kebiasaan. Jadi jika kita benar-benar ingin mengubah orang lain,
kita harus sangat sabar. Kita benar-benar harus memiliki belas kasih dan kesabaran. Kita harus melakukannya lagi dan lagi, mencari waktu yang tepat, suasana hati yang tepat, dan ekspresi yang tepat untuk dapat melakukan itu. Jika ternyata kita tidak dapat mengubah orang lain, ubahlah diri kita. Kitalah yang mengubah sikap kita terhadap orang itu. Ini lebih mudah. Sangat sulit untuk mengubah orang lain. Akhirnya, kita memang perlu belajar mawas diri dan toleransi untuk hidup harmoni dengan orang lain. Buddha telah memberikan teladan itu kepada kita. Sebagai siswa beliau, kita harus rajin mengikuti apa yang telah beliau ajarkan. Itulah cara terbaik dalam memuja dan mengagungkan beliau. Selamat Hari Waisak 2564. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan.